Pak Muswari. Yes, yes, yes. Sumedang. Sumedang. Komunikasi baik pimpinan tertinggi adalah ketua. Kalau di Pak Muswari adalah pimpinan tertinggi adalah ketua umum yang mengambil kebijakan khusus. Ini pimpinan tertinggi. Nah, di sini komunikasi baik di DPC maupun DPAC, komunikasi hendaknya dibangun secara sehat. Artinya kalau bahasa Inggris bilang I'm okay, you are okay. Pinjam kantong. Ya. I'm okay, you are okay. Bukan I'm okay, you are not okay. Jadi saya okay, Anda juga okay. Jadi dalam komunikasi itu ada yang namanya kesederajatan. Ya, satu dengan yang lain. Ini penting nih. Kalau komunikasi terbangun secara sehat dan baik, efektif komunikasi, maka tidak akan tersumbat kinerja yang kita buat. Ibarat begini, saya kasih analogi saja. Ini bicara komunikasi dulu ya, dari koordinasi tadi. Komunikasi itu analoginya misalnya begini. Ketika hujan deras, ya, hujan deras kemudian terus menerus, maka air bisa tumpah ruah di jalan raya. Nah, di sini tidak ada ajas manfaat. Hujan deras kemudian banjir menggenangi jalan raya, bahkan ada bencana oleh karena banjir. Kenapa? Karena selokan itu tersumbat. Ketika hujan deras, air tidak mengalir dengan lancar. Nah, sumbatan ini kan sampah-sampah berangkal itu harus diambil dulu, dibersihkan sebelum turun hujan. Ketika hujan turun, walaupun dia deras, air akan mengalir lancar. Demikian juga dalam organisasi, kalau komunikasi dibangun secara sehat, di antara semua pimpinan dan jajarannya sampai ke bawahan, terbangun dengan baik, saling menghargai, menghormati, mengakomodasi aspirasinya, maka kecil kemungkinan itu komunikasi akan tersumbat. Kecil kemungkinan, ya. Di sini komunikasi terkait dengan fleksibilitas, keterbukaan. Keterbukaan berarti terkait dengan komunikasi kan, ya. Nah, saya tidak akan panjang lebar tentang tadi aspek komunikasi. Jadi hendaknya komunikasi dibangun dengan baik dan sehat, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, I'm okay, you are okay. Satu. Kemudian kedua pilar kedua adalah kerjasama. Kerjasama artinya semua pimpinan dari ketua dan jajaran sampai di bawah
itu ada kerjasama sesuai dengan perannya. Kalau lazimnya dikatakan tupoksi. Jadi ada kerjasama, sama-sama kerja, berperan satu dengan yang lain. Ya, tidak diam. Ada hal-hal yang signifikan, perlu kita komunikasikan. Ya, ada kolaboratif lah istilahnya ya. Kerjasama. Saya ambil analogi. Kerjasama, sama-sama kerja, analoginya penerjun payung. Penerjun payung ketika dia turun terjun, kemudian dia membentuk formasi lingkaran dengan saling bergandeng tangan yang erat di tangan. Kalau kita sorot dari atas maupun dari bawah, ada dua aspek yang kita bisa lihat. Ya, satu, estetika. Indah benar. Ada keindahan kalau kita kerjasama, sama-sama kerja dan berperan. Kemudian kedua, aspek harmonisasi. Orang kan dari eksternal lihat, wah, Pak Muswari pimpinannya, ketua umum, sampai jajarannya dan DPC, wah harmoni banget ya. Di situ ada aspek keadilan. Keadilan itu adalah sebenarnya keselarasan, harmonisasi. Ya, ini praktis saja. Ya, penerjun payung membangun formasi lingkaran dengan bergandeng tangan erat. Jadi satu dengan yang lain saling bergandeng tangan dan berperan semua. Ya, filosofi saya tidak ada hal yang jangan merasa penting dan tidak ada yang merasa tidak penting. Jangan ada yang merasa lebih dan tidak ada yang merasa kurang, dan tidak ada yang merasa tinggi dan tidak ada yang merasa rendah. Semua berada dalam DNA yang sama, Bamuswari. Ya, itu tadi kerjasama. Ketiga, aspek ketiga, karena ini sangat esensialistis. Ketiga adalah pengambil keputusan. Ya, koordinasi itu poin ketiga adalah pengambil keputusan. Jadi keputusan itu sebelum dibuat bersama-sama itu harus dikomunikasikan dengan semua yang hadir di situ dalam organisasi, baik dari ketua umum sampai ke jajarannya. Sebelum diambil keputusan itu harus dikomunikasikan dulu sehingga keputusan yang diambil itu akan tepat, ya, tidak akan salah. Nah, terkadang keputusan, ada satu organisasi mengambil keputusan parsial, sepihak terkadang. Nah, ini saya harapkan di Bamuswari dalam proses pengambilan keputusan itu muaranya adalah objektivitas, ya. Tidak ada keberpihakan. Ini dari konteks koordinasi. Kemudian berikutnya saya tidak panjang lebar karena terkait dengan organisasi adalah manajemen. Manajemen itu berlaku di setiap lini. Rumah sakit pasti ada manajemennya, ya. Di rumah tangga pasti ada manajemennya. Di perusahaan ada manajemennya. Organisasi pun ada manajemennya. Jadi harus dikelola dengan baik. Apa itu manajemen? Manajemen adalah satu proses, ya, satu proses dalam satu kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya jelas melalui visi tentunya. Ya. Visi itu dalam bahasa ada etimologinya, asal kata vitere, itu bahasa Latin, adalah lihat ke depan. Itu dalam bahasa Indonesia. Vitere dalam bahasa Latin. Lihat ke depan. Jadi organisasi pasti punya visi. Visi itu jelas, tahu arah dan tujuannya. Ini. Jadi dalam konteks manajemen. Jadi bagaimanapun manajemen tetap terkait dalam satu organisasi, apapun bentuknya. Ya, saya tidak bicara tentang konteks hukum dulu. Sini karena organisasi itu kata kuncinya keberhasilannya lewat koordinasi yang baik. Mungkin di sini saja dulu sementara, Mbak. Kalau ada pertanyaan, pandangan, pendapat, silakan kita berbagi.
sharing. Nah, yang mau ditanyakan, Doi? Ada? Taruh cenaya bang, tunggap ini ya. Iya. Cukup bang. Ya. Sementara cukup belum. Enggak. Cukup jelas? Cukup. Kayak bisa ditanya aku orang gitu. Nah, berarti yang ditanya. Wow. Kita loncat-loncat, Sep nyangkeun. Alhamdulillah.